kita bakal dapat motif superhero kayak yang aku punya ini, yang Spider-Man yang hitam yang waktu dan dipakai jarak jauh juga udah sering dari Sukabumi ke Bandung atau Sukabumi ke Jatinangor dan sebaliknya. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Buat yang baru gabung, kenalin nama aku Fajar. Jadi di video ini kita bakal bahas salah satu helm dari KYT, yaitu KYT K2 Raider atau KYT K2R. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Oke, pertama kita bakal bahas mengenai harganya dulu ya. KYT K2R ini punya harga kisaran 500-650 ribu. Nah, kenapa harganya itu beda-beda? Karena ini tuh tergantung motif. Oke, kita bahas dari harga 500.000 dulu. Untuk harga 500.000 ini KYT K2R dengan warna solid kayak black solid, white solid, dan lainnya, pokoknya motifnya polos. Naik ke 550.000 ini motifnya itu yang super flow, yang kayak di foto ini nih. Oke, next kita naik ke harga 600.000. Kita bakal dapat motif white diamond dan red diamond. Oke, next kita ke harga 650.000. Ini kita bakal dapat motif superhero kayak yang aku punya ini, yang Spider-Man yang hitam yang waktu Spider-Man 3 ya, ini sequelnya. Kemudian ada Spider-Man yang merah juga. Terus ada motif Black Panther, Venom, bahkan Iron Man juga ada. Bahkan untuk motif superhero ini tuh di beberapa toko ada yang ngejual sampai kena harga 700.000. Kedua, mengenai desainnya. Desain KYT K2R ini bener-bener ganteng banget nih teman-teman menurutku. Kita bakal lihat dari tampak depan dulu kayak gini kurang lebih. Terus kita ke tampak samping kayak gini, tampak belakang kayak gini, dan ini tampak samping lagi. Ya, jadi kayak gini kurang lebih desainnya. Jadi desain KYT K2R ini punya desain yang mirip banget sama helm premium, yaitu HJC Arpa 11. Fotonya bakal aku simpen. Nah, kayak gitu. Mirip kan? Oke. Jadi bisa kita lihat desainnya itu benar-benar mirip banget sama HJC Arpa 11 alias helm premium. Dan menurutku desainnya ini ganteng banget untuk helm merek lokal. Next, yang ketiga, fitur yang ada di helm ini tuh apa aja sih? Ya, jadi helm ini punya beberapa lubang angin atau ventilasi yang berfungsi cukup baik. Sehingga ketika kita pakai helm ini dan di jalan itu tetap ngerasa nyaman, karena di bagian depan ini ada ventilasinya, kemudian di bagian atas bisa dibuka tutup, dan di bagian belakang juga ada. Oke, fitur lainnya itu ada fitur double visor. Ya, sebenarnya fitur ini tuh nggak terlalu kepake buat aku karena aku udah ganti dark visor. Tapi kalau misalkan yang masih pakai clear visor, ini fitur kepake banget. Untuk cara pakainya kayak gini, tinggal diklik kalau buat nurunin, dan kalau buat naikin tinggal tarik ininya. Oke, lanjut yang keempat. Visor bawaan helm ini tuh sebenarnya bukan yang aku pakai sekarang ini, tapi visor bawaannya itu yang bening teman-teman, atau clear visor, dan belum flat. Jadi ini masih clear visor yang cembung. Kurang lebih kayak gini. Oke, jadi waktu itu aku beli dan belum pernah dipakai sama sekali visornya. Kalau ada yang mau bayarin boleh komen aja. Kasih harga miring deh. Oke, jadi total helm plus visornya itu 650 ditambah 150.000, berarti totalnya itu kisaran 800.000 totalnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next yang kelima, size helm ini tuh ada ukuran M, L, dan XL, dan di sini aku pakai ukuran L. Kenapa pakai ukuran L? Karena di sini aku pakai balaklava lagi, jadi aku pilih ukuran L. Udah, itu aja. Next yang keenam, berat helm ini tuh sekitar 1650 gram, atau kalau dikonversi jadi kilogram itu 1,65 kg. Yang artinya beratnya itu udah lebih dari 1,5 kg dan bisa dikategorikan termasuk helm berat, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang baru pindah dari helm open face, misalkan dari KYT DJ Maru atau dari Carglass yang nggak ada visornya, pasti bakal kerasa berat banget pas pindah ke KYT K2R ini. Karena aku pun dulu begitu, pas pindah ke KYT K2R ternyata kerasa berat banget. Tapi kalau misalkan udah terbiasa itu, kita nggak akan kerasa berat, dan aku tuh udah pakai helm ini sekitar 2 tahun lebih, sering banget dipakai harian juga, dan dipakai jarak jauh juga udah sering, dari Sukabumi ke Bandung atau Sukabumi ke Jatinangor dan sebaliknya. Itu udah biasa, sekitar 3 jam perjalanan aku pakai, dan ya mungkin karena udah biasa jadi nggak kerasa pegel ya. Oke, kayak gitu. Next, yang ketujuh, kita bakal bahas keamanan dari helm ini. Jadi untuk tingkat keamanan helm ini tuh udah dijamin aman karena udah berlisensi Standar Nasional Indonesia atau SNI, dan juga DOT atau Department of Transportation, yaitu standar
transportasi di Amerika. Jadi udah pasti dijamin aman banget. Oke, next yang ke-8. Bahan helm ini adalah termoplastik. Jadi hampir semua helm yang sekelas kayak TK2 Raider, kayak TR10 atau Ing CLMax, kemudian ada NHK GP1000, ini tuh bahannya masih termoplastik. Tapi bahan ini tuh udah teruji aman kok, makanya bisa lolos SNI plus DOT. Oke, next. Kita masuk bahasan yang ke-9. Ya, jadi untuk bahasan yang ke-9 ini, penguncian helm udah pakai penguncian tipe microlock. Ya, jadi microlock ini tingkat keamanannya itu udah di atas penguncian quick buckle strap, atau yang kalau dikunci itu bunyinya klik gitu, cetrek kayak gitu ya. Tapi ini tuh masih di bawah penguncian double daring untuk keamanannya. Tapi tenang aja, kalau buat harian, microlock ini udah lebih dari cukup karena simple dan cukup aman dan gak ribet kayak double daring. Oke, kita lanjut bahasan yang ke-10. Oke, kita bakal bahas mengenai desain busa kayak TK2R. Jadi untuk desain busanya itu kayak gini ya, samping kanan kiri dan belakangnya itu dibalut kayak semacam kulit ya. Jadi bikin tampilan helm terasa lebih mewah. Dan ini tuh aku bakal ngeliatin bagian dalam dari busa KYT K2R. Nah, di dalamnya itu ada tulisan KYT dan ukuran size helm ini. Dan ukurannya L. Oke, satu lagi ketinggalan. Jadi untuk KYT K2R ini punya fitur yang bisa diganti si tulisan ininya. Yang ini kan KYT, nah itu bisa di custom pakai misalkan pengen diubah jadi nama kita, misalkan Fajar, FAJAR itu bisa diubah, cuman setahu aku harganya tuh agak mahal, jadi ya udahlah aku yang kayak gini aja dan dibikin stiker aja biar agak keren gitu kan kalau dilihat. Oke, kesimpulannya itu helm ini merupakan salah satu helm yang udah lama banget ada di pasaran perfilman, dan desainnya itu lebih ke arah kalem, nggak agresif, nggak kayak produk-produk KYT yang baru-baru ini kayak KYT titik Source itu kan desainnya tajam-tajam, runcing-runcing dan agresif. Ya itu emang ganteng juga, aku akuin ganteng, tapi desainnya nggak kalem. Oke. Dan helm ini tuh sangat worth it buat dipakai harian ataupun dipakai jarak jauh. Ini opini pribadiku ya. Kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda bisa banget komen. Dan perlu digarisbawahi lagi, helm ini tuh under 1 jutaan aja. Include visor yang dark tadi, masih under 1 juta. Jadi kan ya kapan lagi gitu dapat helm di bawah 1 juta yang desainnya mirip HJC R411. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, bisa aku sharing ke teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.